Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak terima persembahan yang terbaik dari hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Hidup kami mengasihi-Mu dan jadi berkat bagi sesama kami. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi setiap yang mendengar. Bila setiap kami diberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, bila kami boleh mendengar dengan baik dan melakukannya, dan biar Roh Kudus berkuasa di tempat ini, sampai akhirnya pemerintahan firman ini, biarlah pengertian yang dari sorga hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara percaya Allah kita dahsyat dan luar biasa. Dia sudah hadir di tempat ini. Lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih yang pertama untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahannya pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Ya. Yang kedua saya terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala. Juga Bapak Pastoral yang memberi saya kesempatan. Mari kita sama-sama belajar sebuah tema yang menarik. Tema bulan ini yaitu keajaiban keluarga. Bapak Ibu Saudara, keajaiban keluarga. Kita semua adalah pribadi yang memiliki keluarga. Keluarga ini adalah unit yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan, seringkali iblis suka untuk merusakkannya. Kita belajar dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak ada keluarga yang sempurna. Alkitab mencatat, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita belajar dari keluarga pertama, Adam dan Hawa. Apakah mereka sempurna? Mereka jatuh. Anak mereka, Kain dan Habel, apa yang mereka berbuat? Saling membunuh. Ya. Bahkan Tuhan perlu ada lagi anak ketiga, Set, untuk menggantikan Habel. Kita belajar dari keluarga lain yang seakan-akan kompak, yaitu Nuh. Sama-sama bangun batra, sama-sama masuk batra. Nuh istri, ketiga anaknya, dan ketiga, kita sering nyanyi itu, Nabi Nuh dan istrinya gitu kan ya. Kompak rasanya. Tapi begitu selesai air bah, Nuh mabuk. Dia kebanyakan minum anggur. Ham melihat aurat bapaknya. Kena kutuk. Loh, anaknya kena kutuk. Kelihatannya padahal keluarga yang hampir sempurna. Kita belajar dari Abraham. Abraham, keluarga yang kelihatannya bahagia bersama Sarah. Tapi mereka belum punya anak. Wah. Kita belajar dari Naomi dan Ruth beberapa minggu yang lalu ya. Pak Pastoral membahas tentang ini. Keluarga ini nggak sempurna, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, harus bekerja. Mungkin hari ini kita masalah keluarga kita ekonomi mungkin, atau masalah kehilangan, atau masalah kita punya problem sana sini antar saudara, ya, antara orang tua anak. Memang semua keluarga nggak sempurna. Tapi tema firman hari ini, kasih itu menyatukan dan menyempurnakan. Kalau kita punya kasih, keluarga kita bisa bersatu dan sempurna. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama dasar firman Tuhan, Kolose 3 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, ini jarang dibahas ya. Kolose 3 ayat 14, ayat ini sangat memberkati saya. Karena ternyata kunci persatuan, kunci kesempurnaan, itu adalah kasih. Ya. Kolose 3:14 kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Hari ini kita harus punya kasih. Gimana sih kasih itu bisa menyatukan? Bapak Ibu Saudara, kok bisa sih kasih itu menyatukan? Saya mau ingin membaca satu bagian firman Tuhan lagi sebelum kembali membahas ayat Kolose 3 ayat 13-14. Kita buka sama-sama Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Kita bahas mengapa kasih itu bisa menyatukan. Kenapa cinta itu bisa menyatukan. Kidung Agung 8 ayat 6 ini biasanya ayat favoritnya anak-anak muda ya. Zaman saya dulu kalau suka WA gitu ya.
ngirim ayat broadcast. Tapi istimewa kalau orang yang dicintai dikirim. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta kuat seperti maut. Demikianlah cintaku padamu. Wah, ya. Wah, ngombalnya pakai ayat. Kita baca. Bapak-bapak saya minta ayat 6. Ayat 7 para ibu-ibu dan wanita. Ya, ayat 6 bapak-bapak dan orang-orang muda laki-laki. 1, 2, 3. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. 7 para wanita. 1, 2, 3. Amin. Bapak saudara, cinta kasih itu seperti api. Kata firman Tuhan. Ayat 6. Nyalanya seperti nyala api. Nah, nyala api itu mempersatukan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, lem itu kalau kita pegang, lem Alteco, lem Castrol, kita pegang rasanya apa? Panas. Supaya ketika menyatukan sesuatu, sana satu sisi dikurangi, disatukan, dileburkan. Contoh lain, ini ada keren ya lampunya ya, tapi perlu besi untuk menahan. Gimana caranya bentuk besi ini bisa disatukan? Pakai apa Bapak Ibu Saudara? Las itu api. Satu dilebur, disatukan, dibentuk. Mungkin hari ini kita sedang dibentuk untuk jadi satu. Ayo tetap kita harus punya kasih. Kasih itu yang nyatukan keluarga. Kasih itu yang memimpin keluarga. Ya, karena itu ayo miliki kasih. Sebenarnya saya ini agak lucu ya, khotbah kasih di jemaat kasih. Gitu kan ya. Wah, ini harusnya lebih paham gitu kan ya. Hari ini ayo kita punya kasih, ternyata kasih itu yang menyatukan. Kenapa Tuhan bisa bersatu dengan kita? Karena kasih dia turun. Dari tempat sorga yang enak nyaman, jadi lahir di kandang yang hina. Mari hari ini kita semua juga punya kasih. Supaya keluarga kita disatukan. Gereja kita semakin bersatu. Semakin kuat, bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih itu tadi ngurangi kanan kiri. Mungkin hari ini ada yang kita gak cocok. Nah, kasih itu kita bisa egonya turun. Yang kedua Pak Ibu, yang menarik di ayat 7. Harta itu diibaratkan air. Banyak air tidak dapat memadamkannya. Sekalipun orang memberikan rumahnya, harta benarnya, nggak bisa padamkan cinta. Harta itu kayak air. Baik besar, semua benda kalau kena air, jadinya apa? Rusak, pisah. Kalau mebel, satu kali rumah saya banjir ya Bapak Besar ya. Jalannya lebih tinggi dari rumah saya. Masuk, air itu kena mebel. Mebelnya dia apa? Kakinya lepas. Gitu ya. Kalau air itu kena besi, jadinya apa Pak Ibu Saudara? Berkarat, rapuh. Kalau orang fokusnya sama harta, kita pasti hubungannya rapuh. Orang kalau kongsi, lalu untung dikit, fokusnya sama harta, kongsinya pasti pecah. Keluarga, kalau sama-sama bingungnya harta, wah bingungnya warisan, bingungnya gini, keluarga itu pasti pecah. Tapi kalau hari ini kita punya kasih, ya kasihnya Tuhan, kita saling mengasihi, lebih dari harta itu. Kita pengen keluarga kita kembali, disitulah kita bisa bersatu. Baik saudara, kenapa? Kenapa anak sulung marah ketika anak bungsu pulang? Kalau punya kasih harusnya adiknya pulang senang apa enggak? Senang. Dan pulangnya masih hidup, belum jadi masuk peti mati. Adiknya pulang masih hidup. Kenapa anak sulung ini marah? Karena dia ngomong, aku bertahun-tahun bantui bapak, aku gak pernah disembelihkan sapi, kerbau. Adik pulang, habiskan harta begitu banyak. Dikasih cincin, baju baru, sepatunya bagus, disembelihkan lagi, pesta. Lihat fokusnya. Fokusnya harta. Karena itu gak cocok terus. Hari ini kalau kita mau bersatu, di jemaat kasih mau bersatu,
Ayo kita fokus saling mengasihi. Bukan saling kaya-kayaan, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih posisinya tinggi, tapi kita saling mengasihi. Saya percaya, Tuhan tempatkan kita dimanapun, itu adalah karena Tuhan ingin kita jadi berkat. Seperti moto Bapak Ibu Gembala ya, diberkati untuk jadi berkat. Ternyata Tuhan tempatkan kita di keluarga yang tidak sempurna, itu supaya kita jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Hai saudara, hari ini ayo kita sama-sama belajar. Gimana rasanya, caranya punya kasih. Ada 2 langkah kita punya kasih. Kita kembali ya ke Kolose 3 ayat yang ke-13 dan 14. Mari baca sekali lagi dengan suara yang keras ya Bapak Ibu Saudara ya. Supaya sebelahnya yang mulai ngantuk-ngantuk kaget dikit ya. Supaya kita sama-sama dengar firman ya. 1, 2, 13 dulu, 13 lalu 14. 13, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Langkah di atasnya, 1, 2, 3, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebelum kita benar-benar kelihatan jadi orang yang mengasihi, ada 2 langkah. Langkah yang pertama, dikatakan di ayat 13, sabarlah kamu terhadap yang lain. Boleh tampilkannya foto yang saya berikan kepada media. Klik. Baik Saudara, di sini langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Belajar sabar. Saya kasih bahasa Yunani sedikit ya Bapak Ibu Saudara, sedikit aja. Ini bahasa asli Alkitab. Kata sabar di Kolose itu menggunakan kata yang pertama di atas, anekomai. Artinya apa? Sabar seperti apa sih Pak yang harus kita lakukan untuk bersatu? Sabar yang bertahan dan menerima. Boleh katakan sama-sama bertahan dan menerima. 1, 2, 3, bertahan dan menerima. Beda dengan ayat lain. Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Itu cuma pakai hupomeno, artinya cuma bertahan. Tidak pakai menerima, bertahan. Dalam kesesakan bertahan. Tapi kalau kita mau mempersatukan segala sesuatu, kita harus bertahan dan menerima. Baik Saudara, saya sebenarnya ya, anak-anak muda terutama, kita belum tentu bisa menerima. Saya ngalami, saya nggak bisa nerima keluarga saya. Wah kenapa kok bapak saya seperti ini? Kenapa kok mama saya seperti ini? Saya bertahan, saya tetap di keluarga. Tapi saya nggak mau nerima. Jadinya apa? Remuk di dalam. Saya boleh pinjam istilah ya. Kalau bahasa Mandarinnya amsyong. Nak luka dalam. Amsyong. Saya bertahan. Yang penting bertahan. Yang penting tetap ada. Hancur. Saya nggak kuat, depresi, kelelahan, nggak kuat. Sampai satu kali saya ngobrol sama Bapak Pastoral. Kamu dikirim di sana untuk jadi berkat. Belajar menerima. Saya belajar. Menerima. Dalam ketidaksempurnaan. Kita tahu ya, keluarga itu dibentuk dari manusia. Manusia. Dan kita tahu manusia itu tidak sempurna. Karena itu kalau hari ini mau bersatu, kita bertahan dan menerima. Bukan bertahan aja. Ya, Bapak Ibu Saudara, di gereja kita bertahan, bukan cuma bertahan, tapi bertahan dan menerima. Ya, jangan sampai nggak kedatang gereja untuk rutinitas. Oh, yang penting aku nggak dicari Bapak Pastoral, supaya nggak di WA, supaya nggak ditelepon. Tapi kita harus sadar, kita datang ke sini, kita terima firman, kita terima semua pengajaran, dan kita saling mengasihi. Kita percaya di tempat ini Tuhan dipermuliakan. Saat kita bersatu, kita bangkit, kita bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Banyak orang bertahan tapi nggak menerima. Contoh, suami, istri bertahan tapi nggak menerima. Banyak istri-istri berkata, kalau bukan karena
Aku sudah cerai. Ya, pernah dengar kata-kata itu? Ya. Oh, kalau bukan karena anak aku pasti cerai. Dia bertahan tapi nggak terima. Apa yang terjadi? Amsyong ini. Hancur. Mulai hancur kehidupan rohaninya. Mulai hancur karirnya. Mulai hancur semua. Kosong. Ya, Bapak Saudara, kita sama-sama belajar. Kalau kita sabar, mau menyatukan sesuatu sabar, kita harus menerima dulu. Sulit ini menerima, tapi kita harus belajar. Kalau kita terima, di situ terjadi pemulihan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin. Banyak anak-anak muda, saya temui anak muda. Mereka nggak bisa terima sama orang tuanya. Satu anak muda, cowok, waduh tatunya penuh. Naik motor balapan. Saya tanya, kamu kenapa sih? Kenapa sih kamu nih? Gak tahu kok, papaku gak peduli sampai aku. Papaku juga main motor, papaku gak ada di rumah. Loh, mamamu mana? Aku kecil, mamaku sudah gak ada. Kok bisa sih aku kayak gini? Dia gak bisa nerima. Akhirnya dia keluar jalur. Ternyata belajar untuk menerima itu panjang lah, nggak sekali des langsung bisa terima. Salah satu tim multimedia saya, YouTube Pastor Ishak ya, kan beberapa ingin jadi berkat ya di Instagram, TikTok dan YouTube Pastor Ishak. Kita punya tim. Salah satu timnya itu waktu dia lulus SMA, papanya meninggal, adiknya 2 perempuan, masih kecil-kecil, 10 tahun bedanya. Mamanya nggak kerja. Dia bingung, masih baru lulus SMA, aku ini mesti kerja apa? Dia sharing sama saya. Dulu aku sebenarnya mau kecewa sama Tuhan. Tuhan ngambil papaku. Dia nggak bisa terima. Tapi kalau hari ini aku ada kok, aku tahu. Aku percaya sama Tuhan. Tak jalani satu persatu. Ternyata Tuhan tuntun aku. Tuhan buka jalanku. Hari ini penghasilannya, ia sanggup menyekolahkan kedua adiknya. Dan memelihara keluarga, bahkan beli rumah hari ini. Beberapa rumah. Dia saksi, aku belajar nerima aku. Bahkan hari ini aku dituntun Tuhan. Aku nyatukan keluargaku. Aku bangkit dan berhasil. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kita belum bisa terima sesuatu. Hari ini kalau kita mau menyatukan harus punya kasih. Langkah pertama, bertahan dan menerima. Mungkin hari ini ketika sebuah kerjaan kita cintai kerjaan itu. Tapi kita dikecewakan oleh kerjaan itu. Contoh ya, satu kali saya baca tentang Thomas Alva Edison. Ini pasti terkenal. Semua orang tahu dia penemu bola lampu. Bayangkan kalau nggak ada lampu, nggak bisa ini warna-warni kayak gini ya. Luar biasa. TV pun pakai lampu. Thomas Alva Edison satu kali punya lab. Dia punya lab untuk semua karyanya dia dijadikan satu. Dia nemukan banyak. Apa yang terjadi? Satu malam, labnya kebakaran. Semua yang ditemukan kebakar. Semua orang ngomong, wah Thomas Alva Edison habis sudah masuk di koran. Inikah akhir Thomas Alva Edison? Apa yang dia lakukan? Dia sedih, dia nangis. Tapi dia terima. Gak apa-apa, aku terima kebakaran ini. Tapi aku akan berjuang. Buat yang lebih banyak dan lebih besar. Dia butuh waktu 3 tahun untuk mengumpulkan hartanya lagi. Dia gak punya apa-apa, itu yang dia miliki. Dia berjuang. Setelah berhasil 3 tahun, dia bangun lantai 2 lebih besar. Dan di situ dia menemukan lebih banyak lagi penemuan. Langkah pertama untuk bersatu dan bangkit. Ayo menerima. Katakan tepuk dadanya ya. 1, 2, 3, ayo menerima. Mungkin hari ini kita gagal dalam sebuah hal yang kita cintai. Ayo menerima. Anak-anak muda mungkin gagal dalam percintaan Anda. Wah kok udah 4 tahun. Wah stinjing aku kok. Hilang. Ayo menerima. Menerima. Baru bisa bangkit. Bersatu dan bangkit. Baik saudara, ayo kita sabar dan menerima. Mother Teresa pernah berkata,
Jika kita menghakimi, kita akan kehabisan waktu untuk mengasihi. Ayo, jangan habiskan waktu kita menghakimi anak-anak kita. Oh memang kamu nakal, kamu anak setan. Waktu ini setan ini apa ya Bapak? Mbak. Oh marah kita menghakimi anak kita, kamu gak bisa diatur, kamu selama bodoh. Saya kalau mendoakan anak muda harus saya cabut satu-satu. Ya, aku cabut perkataan nggak berguna. Aku cabut perkataan bodoh. Aku cabut perkataan nggak selalu gagal gitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita pernah katakan itu sama anak, kamu nggak berguna memang. Kita harus doakan, kita harus cabut. Kalau nggak selamanya anak itu, iya, aku nggak berguna. Aku goblok, kayak apa ke sekolah. Saya temukan anak itu, loh kenapa kok bolos sekolah? Apa kok bolos sekolah, Ti? Ada orang lain ya, anak-anak muda saya layani. Kayak apa aku sekolahku? Buat apa? Papaku ngomong aku gak berguna, gak kayak kokoku. Kokoku pinter, aku enggak. Dia kehilangan percaya dirinya. Dia kehilangan semuanya. Karena dihakimi papanya. Ya. Kalau kita menghakimi, kita akan kehabisan waktu untuk mengasihi. Hari ini anak-anak muda gak tahu, kedua ini saya mau sedikit ngomong tentang anak muda. Sesi 1 saya sama sekali nggak bahas tentang anak muda. Ya, kalau engkau orang yang anak muda yang datang jam 10 bukan sebuah kebetulan firman ini. Ini untuk Anda. Ya. Kita harus menerima. Mungkin ada orang yang berkata, "Waduh, aku ini anak di luar nikah." Makanya hidupnya ngawur, sembarangan. Pertama untuk kita bersatu dan bangkit. Bertahan, ayo menerima. Menerima. Kita harus menerima suami kita, anak-anak kita harus menerima keluarga kita. Disitulah kita bersatu dan bangkit. Saya berdoa, kita semua bersatu dan bangkit. Bukan kalah dan hancur. Bersatu dan bangkit. Amin. Kita semua orang-orang yang ditentukan untuk menang. Jangan kalah dengan tipu daya iblis. Ayo, kita sabar, bertahan dan menerima. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Hanya 2 langkah kita bisa memiliki kasih yang menyatukan. Yang pertama, belajar sabar. Terima dulu. Yang kedua, klik ya, belajar mengampuni. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, kata mengampuni itu karis somai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya teman karis, itu artinya anugerah. Karis, ya. Saya dulu pernah dengar nama Karis Yulianto, wah ya, saudaranya saya Ishak Julianto gitu kan ya, Pak Saudara ya. Karis Yulianto, apa artinya karis? Karis itu memberi, menganugerahkan, melakukan dengan murah hati atau menghapus utang. Kalau orang salah sama kita, rasanya itu utang sama kita ya. Awas ya, tak balas gitu kan. Kita harus sakit hati. Bapak Saudara, kata anugerah, karis, itu Tuhan memberikan kemurahan. Memberi sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita. Sesungguhnya kita ini nggak pantas loh diampuni. Kenapa ada mahkota duri? Karena pikiran kita, pikiran yang jahat. Macam-macam. Kenapa Tuhan harus ditombak hatinya? Karena hati kita ini penuh segala macam yang busuk. Kenapa tangannya harus dipaku, kakinya harus dipaku? Karena nebus kita, Tuhan tidak pernah salah. Di dunia ini cuma satu-satu orang yang nggak pernah dosa, itu Tuhan Yesus. Tapi harus ngampuni kita. Kita nggak layak. Sorga itu harusnya bukan buat kita. Kita yang harus disalib itu. Tapi Tuhan kasih. Dikatakan di ayat 14, kita ngampuni. Jangan dendam. Karena Tuhan sudah ngampuni kita. Sebenarnya kalau dipikir, orang yang salah sama kita layak diampuni nggak Bapak Ibu Saudara? Layak diampuni nggak? Enggak. Orang yang ngemplang uang kita layak diampuni? Harusnya enggak. Enggak, dia salah kok. Enggak layak. Orang tua yang salah seperti itu, anak-anak muda, rasanya enggak layak diampuni. Sebaliknya orang tua merasa, wah anak enggak karu-karu, enggak layak anakku diampuni. Suami istri pun demikian, ini enggak layak diampuni. Tapi di sini dikatakan anugerah.
Orang itu walaupun gak layak diampuni, kita yang ngampuni. Seperti Tuhan ngampuni kita. Bapak Ibu Saudara, ayo punya kasih yang mempersatukan dan bangkit. Ayo ngampuni. Mungkin gak layak orang yang diampuni. Waduh, gemes ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita itu kepahitan, itu kita seperti minum racun, tapi berharap musuh kita yang mati. Contoh ya, saya di sini ya, saya punya musuh. Gregetan lihat mukanya kan gitu. Itu seperti kita minum racun, mati kamu. Kira-kira siapa yang mati? Siapa yang mati, Pak Ustaz? Ya saya yang minum ini. Kita kepahitan seperti minum racun dan berharap orang itu mati. Wah, bayangkan orang sakit hati, Pak Ibu Saudara. Makan enak nggak? Biasanya suka fuyung hai. Sekarang makan fuyung hai, tepot sukaannya. Rasanya apa? Pahit ya. Makan steak, wah boleh steak apapun. Rasanya kayak sandal gitu kan. Tapi orang yang suka cita, makan fuyung hai, enak. Makan sandal kayak, ya tetap sandal Pak Ibu Saudara ya. Pak Ibu Saudara, kalau kita ini, lihat ya orang kepahitan. Makan nggak enak, tidur nggak enak, bangun dengan dendam dan tujuan yang salah. Yang keracunan ini siapa? Bukan orang yang nyakiti loh, yang keracunan itu kita. Ayo kita lepaskan pengampunan. Baik Saudara, orang kalau melepaskan pengampunan itu sama dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita ngomong aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi hatinya penuh kepahitan. Masuk akal nggak Pak Ibu? Itu artinya kita nggak ngasih Tuhan. Kalau kita kasihkan hati kita sama Tuhan, berikan hati yang bersih dan murni. Firman itu membersihkan hati ya. Firman itu emas. Kita kasih hati kita yang penuh emas, penuh firman kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita ngampuni, kita itu mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Jadi sekali lagi kita katakan sama-sama ya. Kalau aku ngampuni, aku mengasihi Tuhan dan diriku sendiri. 1, 2, 3. Kalau aku ngampuni, aku mengasihi Tuhan dan mengasihi diriku sendiri. Ya, bayangkan kita itu kalau biasanya itu hidup enak, hidup baik-baik, semuanya ada, kita terima berkat besar. Tapi karena kepahitan, kita nggak bisa menikmati. Ayo lepaskan pengampunan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara ya, satu kali nanti kita nyanyi sama-sama ya, lagu ini ya. Bapa sentuh hatiku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini, selalu menyertai. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Kita kadang kalau nyanyi lagu ini kok bisa ya orang ngarang lagu bagus, indah, bagus luar biasa. Ketika saya baca kisah di balik lagu Bapak Sentuh Hatiku, ternyata penulis ini punya teman waktu dia sekolah, itu temannya ini perempuan diperkosa sama bapaknya sendiri. Karena diperkosa, dia jadi gila. Gak punya masa depan. Bukannya bapaknya ini masukkan rumah sakit jiwa untuk sembuh, enggak. Dipasung di belakang rumah. Dipasung itu kakinya dikasih bambu. Supaya gak bisa gerak. Penulis ini datang doakan. Lalu penulis ini akhirnya pindah kota. Beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, dia terima telepon. Halo, iya, aku ini temanmu yang itu. Loh,
kamu kok bisa telepon aku? Baik tak keadaanmu? Iya, aku sudah baik. Aku sudah sehat. Loh kok bisa? Iya, satu kali pasungnya itu lepas. Dia bisa bebas. Apa tujuannya satu? Dia mau bunuh papanya. Yang rusak hidupku ini papa. Aku tak pateni bapakku. Dia siapkan rencana gimana caranya membunuh papa. Apalagi papanya udah tua di kursi roda. Wah, ini pasti menang. Tak pateni bapakku. Apa yang terjadi? Ketika dia mau keluar, dia ketemu Tuhan. Berdiri di depannya. Tuhan ngomong, ampuni papamu. Dia ngomong, enggak bisa Tuhan. Enggak bisa. Ngapain aku harus ngampuni papaku yang rusak hidupku ini? Ngapain? Tuhan ngomong sekali lagi, ampuni papamu. Seperti aku ngampuni kamu. Dia bertarung hati. Tapi Roh Kudus jamah hatinya. Diubah. Dari kepahitan, dia mau ngampuni bapaknya. Akhirnya dia keluar, dia cari bapaknya, ketemu di kursi roda. Akhirnya dia peluk bapaknya. Aku ngampuni papa. Seperti Tuhan ngampuni aku. Akhirnya hidup mereka dipulihkan Tuhan. Anak ini bisa bertumbuh dengan baik, gak gila lagi. Dan bisa telepon penulis ini. Dia nulis lagu ini. Tuhan sentuhan hatiku. Mungkin aku gak bisa nerima. Aku gak bisa nerima ini. Aku gak bisa ngampuni orang ini gak layak diampuni. Tapi sentuhan hatiku. Ubah hidupku Tuhan. Saya percaya kita semua mau ditempatkan untuk sebuah rencana yang indah. Kalau kita mau mempersatukan langkah pertama, ayo kita harus bertahan dan menerima. Yang kedua, ayo kita ampuni. Walaupun orang itu gak layak, ayo kita ampuni. Biarlah Tuhan bekerja seluas-luasnya saat kita melakukan bagian kita. Pemain musik, mari maju ke depan. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini. Mungkin kita sedang mendengar firman ini, kita ingat orang yang kita benci. Kita ingat orang yang nyakiti hati kita. Kita merasa tuh ngapain aku harus ingat orang ini, ngapain aku harus ngampuni. Tapi kita harus hari ini minta, Tuhan sentuh hatiku. Ubah hidupku Tuhan, supaya gak kepahitan, gak keracunan, hidupnya gak enak. Gak depresi. Tapi aku mau berubah, supaya hidupku jadi berkah. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang bentuk hati kami Tuhan. Kau membentuk, murnikan hati kami, rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Mungkin orang itu tidak layak dia. Kita mau memberi pengampunan. Ajar kami ngerti air mengalir yang tiada
Saat kami menyanyikan lagu ini, Roh Kudus, kiranya Engkau mengetuk setiap hati. Mungkin ada hati yang terluka, mungkin ada hati yang tidak bisa terima. Ingatkan Tuhan selalu menyertai kami. Sadarkan kami Tuhan, Engkau selalu memberi rencana yang terbaik. Karena Engkau ingin kami jadi berkat. Rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari pegang dada kita sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Sentuhan-sentuh hati yang baru. Biarlah kasih yang sempurna itu mengalir saat emas yang di hati kita. Kau membentuk pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan hati yang terluka. Kami cabut semua perkataan kosong, perkataan kotor, perkataan yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami cabut dalam nama Yesus. Kami limpahkan berkat hari ini. Kami tahu kami ada untuk jadi berkat. Kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam hidup kami mau taat, kami mau jadi berkat. Sekali lagi Bapa,